Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyat. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, "Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu, apalagi kita orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan." Lalu, pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Setelah itu, ia memberikan anaknya itu kain, baju, dan ikat kepala serba putih. Lalu, Dang Merdu memberi makan Hang Tuah nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan selamatan untuk Hang Tuah. Setelah selesai dipeluknya lah anak itu. Lalu, kata Hang Mahmud kepada istrinya, "Adapun anak kita ini kita jaga baik-baik, jangan diberi main jauh-jauh." Keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan. Lalu, ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyaknya orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seseorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tuah, "Hai Hang Tuah, hendak matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Maka kata Hang Tuah sambil membelah kayu, "Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh. Ia pun akan mati olehnya." Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju ke Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibunya berteriak dari atas toko, katanya, "Hai anakku, cepat lari ke atas toko." Hang Tuah mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung bangkit berdiri dan memegang kapaknya menunggu amalan pemberontak itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tuah pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu, lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Maka kata seseorang anak yang menyaksikannya, "Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini." Hang Tuah bersama keempat sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekio, menuntut ilmu bersama Adiputra di Gunung Ledang. Di sana Hang Tuah jatuh cinta kepada Melor, pembantu Adiputra. Mereka kembali ke kota Malaka dan berhasil menyelamatkan Dato. Dato berterima kasih dan mengajak mereka untuk bertugas di istana. Dan Hang Tuah mendapatkan gelar Laksamana. Waktu mendampingi mengiringi Sultan Malaka ke Majapahit, ia berhasil membunuh Taming Seri, sang pendekar Jawa yang kebal dari senjata tajam karena kerisnya. Keris ini kemudian dianugerahkan oleh Betara Majapahit kepada Hang Tuah. Hang Tuah bertemu dengan Melor yang pada saat itu Melor menjadi gundik Sultan. Namun Sultan melihat perbuatan Hang Tuah itu, lalu terjadilah fitnah. Dan Melor dan Hang Tuah dihukum mati karena dituduh berzina dengan Melor yang telah menjadi gundik Sultan. Tapi kenyataannya hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahara, tapi Hang Tuah disembunyikan di sebuah hutan di Hulu Melaka. Di lain pihak, Hang Jebat dilantik oleh Sultan menjadi Laksamana menggantikan Hang Tuah dan keris Taming Sari pun dianugerahkan kepada ia. Kemudian Hang Jebat atau Hang
Kasturi melakukan pemberontakan kepada Sultan dan mengambil alih kekuasaan istana karena ingin membalas dendam untuk temannya. Tidak seorang pun yang bisa melawan Hang Jebat karena Hang Jebat mempunyai terkeris Taming Sari. Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri di rumah bendahara dan bendahara memberitahu bahwa Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah kemudiannya telah dipanggil pulang dan ditugaskan untuk membunuh Hang Jebat. Akhirnya Hang Tuah berhasil merampas keris Taming Sari dari Hang Jebat setelah 7 hari pertarungan. Hang Tuah membunuh Hang Jebat. Nilai-nilai pada hikayat Hang Tuah. Poin pertama, nilai politik. Terlihat pada saat Hang Jebat mengambil alih kekuasaan istana atau merebut tata kekuasaan. Kaitannya dengan zaman sekarang adalah, pada zaman sekarang masih ada banyak yang merebut tata kekuasaan, namun bukan pada kekuasaan istana, tetapi mengenai harta kekayaan. Poin kedua, nilai budaya. Terlihat pada saat Hang Mabut, ayahnya Hang Tuah, memimpikan bulan turun dari langit, cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah, yang kemudian harinya ia memberikan anaknya kain baju dan ikat kepala sebah putih, nasi kuning, telur ayam, dan memanggil para pemuka agama untuk mendoakan Hang Tuah. Kaitannya dengan zaman sekarang, saat ini masih ada beberapa daerah yang masih kental dengan budayanya. Namun, ada juga beberapa daerah yang budayanya sudah pudar. Poin ketiga, nilai moral. Pada saat Hang Tuah dituduh berzina dengan Melol yang telah menjadi gundik sultan. Kaitannya dengan zaman sekarang adalah, pada zaman sekarang masih terdapat norma sosial. Seperti ada orang yang melanggar norma, maka akan dikucilkan atau diberikan sanksi. Saat bertarung melawan Taming Sari, yang diceritakan kebal terhadap senjata karena menggunakan keris sakti yang tidak masuk akal jika beneran terjadi. Saat Hang Tuah bertarung dengan Hang Jebat selama 7 hari, jika dipikirkan mustahil, karena manusia pasti membutuhkan istirahat. Arti Laksamana di KBBI adalah kelompok pangkat perwira tinggi. Arti Hulu Balang di KBBI adalah kepala laskar, pemimpin pasukan. Arti Dayang di KBBI adalah gadis pelayan di istana. Arti Gundik di KBBI adalah istri yang tidak resmi, selir, 2 perempuan piaraan atau bini gelap. Sebagai pemimpin, kita jangan hanya mendengarkan keterangan dari satu pihak saja, melainkan harus dari kedua pihak yang terlibat masalah. Jangan mudah terhasut perkataan orang lain.